Halo, welcome back to this channel. Nah, karena sebelumnya kita udah membahas tentang pelatihan Mom and Baby Spa, rasanya kurang lengkap ya kalau misalnya kita nggak membahas tentang pelatihan prenatal gentle yoga. Mungkin teman-teman ada yang nggak srek dengan pelatihan Mom and Baby Spa, karena mungkin berkaitan dengan baby dan nge-handle langsung ibunya, mungkin such a tiring bisnis. Jadi teman-teman ingin lebih ke prenatal gentle yoga yang sifatnya lebih ke edukasi dan berhadapannya dengan adult gitu. Nah, untuk pelatihan prenatal gentle yoga ini, aku udah mengambil pelatihannya di bulan Februari di tahun 2021. Untuk pelatihannya ada dua jenis. Yang pertama ada offline dan ada yang online. Kalau untuk sekarang karena udah lewat masa pandemi, mungkin teman-teman semuanya akan mengikuti yang offline. Nah, jadi untuk biaya pun yang offline tentu lebih berlebih ya dibandingkan yang online. Nah, kita mulai tentang pelatihan prenatal gentle yoganya dimulai dari persiapan ya. Yang pertama tentang biaya. Biayanya itu 2 kali lipat dibandingkan pelatihan Mom and Baby Spa. Jadi kalau Mom and Baby Spa itu hanya 2,8-an atau 3 jutaan, ini adalah sekitar 4,5 sampai 5 jutaan. Biayanya memang lebih mahal karena memang ilmu prenatal gentle yoga ini masih sangat terbatas, dan kemudian juga peluang usahanya mungkin juga lebih menjanjikan karena masih sedikit banget yang jadi fasilitator prenatal gentle yoga ini. Karena ilmu yang disampaikan itu cukup banyak, jadi kita butuh 3 hari untuk pelatihan prenatal gentle yoga, ditambah 1 hari untuk introducingnya di awal. Nah, untuk pelatihan prenatal gentle yoga ini sendiri, teman-teman untuk peralatannya nggak usah bingung karena udah disiapin dari panitianya. Jadi kita nanti akan dapat gym ballnya, dapat juga balok yoganya, kemudian dapat matras yoganya. Nah, itu di aku dulu ya, sekarang aku nggak tahu gimana. Nah, kemudian juga dikasih modul prenatal gentle yoga dari penyelenggaranya seperti ini. Nah, itu dari segi biaya dan kelengkapannya. Berapa lama sih pelatihannya? Itu pelatihannya adalah selama 3 hari. 1 hari introduction, udah aku jelasin tadi ya, maaf berulang kembali. Nah, untuk materinya itu kita diajarkan materi prenatal yoga dari ibu hamil, kemudian juga ibu bersalin dan nifas. Kita diajarin ilmu dasarnya mulai dari basic knowledge tentang gentle birth, kemudian juga diajari teknik nafas, berbagai macam teknik nafas ya, untuk ibu yang mual muntah, untuk ibu yang hamil biasa, untuk proses persalinan, itu kita diajarin semuanya, sama gerakan-gerakan dasar dari prenatal gentle yoga itu sendiri. Kalau teman-teman sebelumnya nggak pernah berolahraga, nggak usah cemas, aku juga bukan orang yang rajin olahraga, tapi ketika mengikuti prenatal gentle yoga ini, kita akan dapat mengikutinya karena diajarkannya secara pelan-pelan, dan mungkin hari pertama kedua memang kram ya, kemudian juga sakit-sakit semua badannya, tapi di 3-4 itu karena tubuh udah mulai terbiasa, jadinya udah makin enak. Dan ketika teman-teman berpraktek nanti atau mempraktekannya ke pasien, itu udah nggak terasa lagi seperti aku sekarang nih. 1 hari aku bisa ambil kelas yoga 2-3, dan itu nggak ada capek-capeknya karena memang badannya udah menyesuaikan dengan ritme yoga itu sendiri. Jadi nggak usah cemas. Nah, kemudian juga yoga itu kan biasanya identik dengan ibu-ibu yang badannya bagus ya sebagai pelatihnya gitu. Nggak salah juga ini aku juga mempunyai berat badan yang masuk kategori gemuk, dan itu nggak masalah sama sekali karena memang ini yoganya untuk ibu hamil, bukan untuk maintain berat badan gitu kan. Nah, untuk pelatihan prenatal gentle yoga itu kita mulai dari jam 7 sampai jam 6 sore. Jadi pelatihannya lebih ketat dibandingkan Mom and Baby Spa, dan lebih disiplin gitu. Jadi teman-teman jangan harap bisa sambil golar-goleran, bisa sambil main HP gitu, karena mereka akan negur kita. Jadi ada yang memantau apakah kita serius atau enggak, dan nanti kita akan dikasih teguran-teguran di dalam kelas. Menurut aku itu bagus karena itu berarti pengawasan terhadap kualitas dari kelasnya itu diperhatiin banget gitu. Jadi makanya lulusan prenatal gentle yoga kayaknya jarang yang nggak buka bisnis ya, karena mereka itu udah dapet ilmunya benar-benar dengan pengawasan yang bagus, jadi ilmunya lengket kayak gitu. Nah, untuk hari pertama kita akan belajar tentang, aku waktu itu ya dapatnya tentang yoga ibu hamil untuk gerakan awal, yaitu gerakan standing kalau aku nggak salah. Jadi standing itu adalah gerakan prenatal gentle yoga yang berdiri. Nah, 1 hari itu kita belajar full tentang itu semuanya. Di hari kedua kita belajar tentang kneeling, kemudian juga lying. Itu adalah gerakan yoga yang berlutut kemudian yang telentang. Di hari ketiga aku belajar gerakan-gerakan yoga yang yang misalnya chair yoga, kemudian juga belajar gerakan yoga restoratif. Kemudian juga di hari ketiga itu kalau nggak salah nih ya, aku juga dapat ilmu tentang bisnis, gimana cara membangun bisnis yoga gitu. Di hari pertama, aku juga belajar tentang itu ya, tentang gentle birth dan kemudian teknik nafas. Nah,
bagusnya pelatihan ini di hari ketiga kita ada ujian dengan mentornya. Jadi ujian itu memastikan apakah kita udah bisa atau belum. Kalau misalnya kita belum bisa, berarti kita belum lulus dan nggak dapet sertifikatnya, harus ngulang lagi. Di angkatan aku ada yang ngulang 2 orang, jadi nggak main-main ya pelatihan ini ya. Dan untuk pelatihan ini sendiri kita banyak tugasnya. Teman-teman nanti akan dikasih tugas untuk bikin gerakan-gerakan yoga, kemudian dikasih tugas tentang gimana persepsi teman-teman tentang yoga ini, dan apa yang harus dilakukan untuk gerakan hold and observe. Jadi bagus banget sih kalau untuk pengawasan kualitas kelasnya menurut aku. Tapi untuk orang-orang yang nggak suka dengan teknik yang strict, kayaknya ini bakalan nyebelin banget deh, karena memang dipastiin banget. Ini aku lihat ya, ini aku ngegambar seluruh gerakan yoga dengan tangan aku sendiri untuk make sure supaya aku tahu apa-apa aja nih basic gerakan yoganya. Nah ini, jadi buku modul ini nggak bisa hilang-hilang karena di sini semua ilmunya. Kalau misalnya dalam prakteknya aku agak lupa dengan apa yang harus aku lakukan, nah aku lihat lagi ke buku-buku ini gitu. Sekarang aku lihat mungkin ada banyak orang yang buka pelatihan prenatal gentle yoga, maaf bukan pelatihan, kelas prenatal gentle yoga tapi nggak punya sertifikat. Itu sangat berbahaya sekali. Atau ada yang punya sertifikat tapi bukan dari lembaga yang kredibel, itu juga bahaya banget karena kepastian hukum yang melindungi kita itu nggak ada. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu sama klien, itu kita bisa dituntut dan kita bisa diproses dalam ranah hukum, dan itu bahaya banget. Makanya harus ambil benar-benar pelatihan prenatal gentle yoga ini. Nah setelah pelatihan kita akan dapat sertifikatnya. Nah ini sertifikat resmi prenatal gentle yoga, dan itu artinya kita udah bisa secara resmi memulai bisnis prenatal gentle yoga. Kalau teman-teman mau buka klinik berarti harus diurus ke satu pintu, tapi kalau mau home care aja cukup dengan SIPB, kemudian juga sertifikat prenatal gentle yoga kita ini. Nah gitu. Jadi kalau ditanya apakah worth it atau enggak, worth it banget karena sekarang aku lagi jalan bisnisnya. Alhamdulillah udah nambah-nambah penghasilan banget untuk prenatal gentle yoga ini, dan kemudian juga membantu kita untuk punya networking lebih dengan ibu-ibu hamil yang ada di kota kita. Kebetulan aku masih di kota yang golongannya masih termasuk kota kecil. Jadi di sini masih hanya aku dan teman aku aja pelatih yoga, dan kita bisa ngehandle banyak kelas sekali karena yang tertarik itu udah banyak banget sekarang. Potensinya untuk kedepannya juga sangat bagus sekali. Jadi untuk teman-teman yang punya minat, aku anjurin deh untuk ambil pelatihan prenatal gentle yoga. Bahkan dibandingkan baby spa, aku lebih prefer untuk pelatihan prenatal gentle yoga ini karena sifatnya berkelanjutan. Kalaupun teman-teman nanti nggak mau buka praktek yoganya, nggak mau juga mungkin buka kliniknya, teman-teman bisa jadiin ini untuk bahan teman-teman daftar kerja di rumah sakit, karena sekarang banyak banget rumah sakit yang butuh pegawai yang udah kredibel di bidang gentle birth dan punya sertifikat yoga gitu. Oke, nah sekian dulu dari aku. Kalau misalnya ada pertanyaan, drop aja di komen, nanti aku akan jawab. Terima kasih sudah menonton.